Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang transkripsi fonetik. Alangkah baiknya saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Hijrin Iqmal dengan NIM 230501501032, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, yang pertama, pengertian fonem dan grafem, di mana fonem adalah satuan terkecil suatu bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna, dan di mana grafem adalah sistem perlembangan bunyi dalam bentuk huruf. Yang kedua, pengertian transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik, karena alfabet Latin hanya berjumlah 26 huruf, padahal bunyi-bunyi bahasa itu sangat banyak melebihi jumlah huruf Latin. Berikut adalah contoh dari huruf-huruf fonetik, dimulai untuk bunyi-bunyi vokal, dilanjutkan untuk bunyi-bunyi konsonan yang disusun secara alfabet. Contoh pertama, A. Untuk bunyi A seperti pada kata anak, apa, dan lada. Yang kedua, huruf I, di mana huruf I terbagi menjadi dua, yaitu I tinggi ke atas dan I tinggi ke bawah. Yang pertama, I kecil. I kecil tidak ditutupi oleh huruf konsonan, contohnya ini, isi, dan dini. Yang kedua itu I besar yang ditutupi oleh huruf konsonan, contohnya batik, tabib, dan murid. Yang ketiga yaitu huruf U. U terbagi menjadi dua, yaitu U kecil dan U besar. Contoh U kecil yaitu susu, lucu, dan aku. Sedangkan contoh huruf U besar yaitu kapur, duduk, dan sumur. E terbagi menjadi tiga, yaitu E biasa, E, dan E terbalik. Contoh E biasa yaitu sate. Sedangkan E ada contohnya kera, dan E terbalik contohnya monyet yang ditutupi oleh huruf konsonan. Selanjutnya O terbagi menjadi dua, yaitu O huruf kecil dan O kapital, di mana O huruf kecil terbuka, contohnya toko, foto, dan kilo. Sedangkan O kapital tertutup oleh huruf konsonan, contohnya toko, botak, dan bohong. Yang keenam, abjad B, contohnya bibir, lembar, dan debu. Dan ketujuh ada C, contohnya yaitu cacar, kecil, dan cukur. Yang kedelapan ada D, disebut ed, contohnya itu dari, adat, dan hadir. Kesembilan ada F. F contohnya itu fitnah, fokus, dan aktif. Yang kesepuluh ada huruf G yang disebut ed, contohnya itu gagal dan gigi. Kesebelas ada huruf H, contohnya itu lihat dan basah. Ke-15 ada K, biasa disebut ek, contohnya kabar, akan, dan jalan. Ke-14 ada simbol tanda tanya, di mana simbol tersebut adalah huruf K penyebutan hamzah pada contohnya pada kata rakyat, bapak, dan mat. Ke-15 ada huruf L, contohnya itu lalai, alam, dan batal. Ke-16 ada ejaan M disebut sebagai contohnya itu malam. Ke-17 ada huruf N. N terbagi menjadi tiga, yaitu N biasa contohnya nakal, dan N yang memiliki gelombang di atas atau disebut NY contohnya nyaring, dan N yang memiliki pengait di bawah atau biasa disebut NG contohnya hangat. Nomor 18 ada ejaan P, bunyinya itu contohnya papan, depan, dan sedap. Nomor 19 ada R, bunyinya itu R, contohnya rapi. Yang ke-20 ada ejaan S yang contohnya adalah asas. Ke-21 ada huruf yang seperti F yang bunyinya itu SY, contohnya syarat. Yang ke-22 ada ejaan T yang disebut contohnya itu ketat.
Ke-23 itu ada ejaan W, contohnya wali. Yang ke-24 ada ejaan X yang bunyinya KH atau kah, contohnya itu khawatir, akhir, dan tarik. Dan yang ke-25 ada Y, contohnya yaitu yatim dan bayar. Dan yang terakhir yang ke-26 ada huruf Z, contoh katanya itu saman, azimat, dan zalim. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.